kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sumarsi. Bagaimana kabarnya malam ini? Saya melihat kok agak beda daripada biasanya ya. Agak gimana gitu wajahnya, tidak ceria seperti biasanya Bu. Kira-kira apa gerangan yang terjadi Bu? Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kabar saya sih sehat-sehat saja Pak Sigit. Apa saya terlihat lagi nggak begitu kayak kemarin ya? Mungkin karena saya lagi ada semacam pemikiran ini Pak yang masih menjadi kebingungan saya di dalam kepala saya. Saya lagi ada sesuatu Pak, ini saya kepengen untuk kepengen ketemu sama Pak Sigit. Alhamdulillah ini bisa ya. Alhamdulillah Bu, kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Tapi kira-kira sesuatu yang Ibu rasakan itu, kalau boleh saya bertanya, itu apanya sih Bu ya? Kayaknya kok penting banget gitu rasanya. Jadi saya penasaran gitu. Iya, iya. Gini Pak, boleh katakan sejujurnya ya, saya ini sebenarnya lagi ada sesuatu yang saya pikirkan. Gini, saya di dalam pembelajaran di kelas saya ini, saya mengalami sesuatu yang membuat hati saya agak kesal juga nggih. Agak kesal tapi bagaimana lagi nih ya, karena di kelas saya itu ada anak yang sedikit unik, tapi ya di situ ya memang aktif sekali anaknya, Pak. Selama saya melaksanakan pembelajaran dan saya sudah menyiapkan bahan ajar, modul ajar sudah saya siapkan, namun di kelas saya itu sama anak itu kadang dibuat kecov sama anak itu. Jadi kadang dia membuat gaduh dalam pembelajaran saya, sehingga itu anak-anak yang lain yang kadang sudah mulai ada fokus ke saya terpecah sama ulah dan perilaku si anak tersebut. Nah, saya sih udah berusaha untuk mengendalikan anak tersebut, namun kadang si anak ini susah juga ini, Pak. Dia kadang tidak mau untuk didekati sama saya, kadang juga kalaupun mau terus saya berikan penjelasan, saya arahkan, saya dekati untuk duduk tenang. Sekali waktu dia mau tenang, namun untuk beberapa saat kemudian dia berulah lagi, Pak, sehingga teman-temannya itu merasa terganggu. Anak-anak yang lain jadi ribut. Nah, dari situasi seperti ini, akhirnya ya pembelajaran saya itu jadi kacau, Pak. Yang sudah saya siapkan, akhirnya jadi berubah karena perbuatan si ulah tadi, si anak-anak tadi yang kurang dikendalikan. Seperti itu, Pak. Nah, saya bingung nih, Pak. Kira-kira ada solusi nggak ya, Pak, dari percakapan kita ini? Oh ya ya Bu ya. Sedikit saya konfirmasi Ibu, berarti Ibu punya kendala, sebenarnya Ibu punya salah satu orang siswa yang sangat istimewa gitu nggih Bu nggih. Cuma keistimewanya ini ternyata
tidak terarahkan gitu nggih. Dalam arti mestinya lebih membuat kondisi pembelajaran lebih kondusif, tapi justru sebaliknya. Tapi begini Bu, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya percaya Bu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, makhluk apapun itu, kalau melakukan sesuatu pasti punya tujuan ya Bu nggih. Nah, Iya. izinkan Bu saya bertanya lagi, kira-kira setelah katakanlah setelah selesai nanti perbincangan kita malam ini, kira-kira tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu dari perbincangan malam ini apa itu Bu? Monggo Bu. Ya, gini Pak, saya sebenarnya kepengen ada teman curhat seperti ini, kepengen tujuan saya itu supaya saya sendiri mendapatkan solusi ya. Saya ingin mendapatkan ada harapan untuk apa namanya memecahkan masalah saya, kan seperti itu Pak. Jadi syukur-syukur nanti Pak Sigit bisa membantu atas permasalahan saya. Jadi saya nanti agak tenang kayak gitu untuk menjalankan pembelajaran di kelas saya Pak. Moga-moga bisa dibantu sama Pak Sigit nih. Nggih. Berarti eh, mendapatkan solusi yang terbaik supaya pembelajarannya itu berjalan dengan baik, anak-anak bisa nyaman dan kondusif ya Bung ya. Iya Tapi betul. izin bertanya lagi Bung ya, izin bertanya lagi. Eh, Menurut Bu Marsi, kira-kira bisa tidak Bu, Ibu sedikit menguraikan kondisi yang dimaksud dengan eh, kondisi yang nyaman, kondisi yang kondusif, itu menurut Ibu seperti apa Bu? Ya kalau menurut saya sih ya Pak, kalau misal eh, kelas yang kondusif itu di saat saya melaksanakan pembelajaran eh, bisa berjalan dengan baik apa-apa yang sudah saya siapkan dari eh, pembukaan sampai penutupan. Nah, di situ anak-anak bisa menjalankan pembelajaran sesuai dengan alurnya dan mereka itu merasa aman, nyaman, enjoy, terus tidak terganggu oleh si anak-anak yang lain. Jadi mereka itu bisa melaksanakan kegiatan dengan senang. Nah, kalau misalkan mereka dengan senang bisa melaksanakan kegiatan semuanya, terus dia punya keinginan untuk, oh, Bu Guru besok akan belajar apa lagi nih? Biasanya muncul seperti itu, Pak, kalau mereka merasa istilahnya anak apa? Senang dalam melaksanakan kegiatan. Nggih. Berarti kalau boleh saya konfirmasi, apa yang tadi Ibu sampaikan itu adalah kondisi ideal gitu, nggih? Kondisi Iya, ideal kelas yang Ibu inginkan. Dan kalau kita buat rentang skala angka itu kayaknya tadi itu angka 10 nggih, Bu nggih. Sedangkan apa yang terjadi belum sampai eh, katakanlah angka 10 nggih. Nah, izinkan saya bertanya lagi Bu, kira-kira pada saat ini kalau dibuat skala penilaian, kira-kira suasana kelas Ibu itu skornya atau angkanya berapa dan apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan? Seperti itu. Monggo Bu. ya kalau melihat dari skala penilaian ya, kalau memang ya kalau kita sebagai pendidik itu sebuah cita-cita untuk mencapai angka 10 ya kalau misalkan dalam skala penilaian. Tapi itu ya memang harus melalui proses secara kerja keras juga. Nah, ini kalau di usia PAUD, pembelajaran di PAUD, saya paling baru merasa di angka 6, Pak, untuk skala prioritas seperti itu. Nah, dengan adanya apa namanya pemecahan ini saya sih berharap nanti ada solusi sehingga saya bisa meningkatkan pembelajaran supaya skalanya bisa naik lagi. Syukur-syukur nanti di angka 8 itu kayaknya juga udah cukup baik untuk pembelajaran di PAUD, Pak. Karena memang Berarti untuk tingkat konsentrasi anak sih memang di PAUD memang hmm, tidak terlalu lama sih memang. Jadi mereka itu bisa tenang hanya beberapa saat, beberapa menit. Habis itu juga mereka itu akan mencari apa kegiatan baru lagi seperti itu. nggih. Berarti sekarang kondisinya tadi 6. Kemudian Ibu ingin Mm-mm. menginginkan perubahan paling tidak 8 ya. Itu sudah Iya, dapat paling tidak udah cukup apa? merasa Ya, bagus lah. nah, sangat bagus. Nah, izinkan bertanya lagi Bu. Mungkin sebelumnya Bu Marsi itu sudah mempunyai usaha-usaha nggih? Atau katakanlah cara-cara strategi untuk mengkondisikan kelas supaya tetap kondusif. Nah, kira-kira
usaha yang Ibu Marsi sudah lakukan itu apa saja, Bu? Monggo, Bu. Ya, saya selama ini untuk menangani anak itu tadi, saya selalu setiap hari tidak bosan-bosannya sih untuk mendampingi, melakukan pendekatan secara insentif dengan anak tadi. Dan saya selalu untuk mengajari hal-hal kebaikan supaya dia itu tidak mengganggu teman-temannya. Selain itu juga, saya juga sudah berusaha untuk memanggil orang tuanya, saya mengkomunikasikan bahwa perilaku anaknya itu selama ini masih mengganggu teman-temannya pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk itu saya mengkomunikasikan sama orang tuanya, tapi kadang ya apa emang harus setiap hari saya bilang seperti itu. Kan tidak mungkin ya, Pak ya. Oke, oke, oke. Kadang Berarti dia tadi malah Bu, enggak. Dia oke, kadang berarti si tadi, orang tuanya itu tidak percaya ya, kalau saya memberikan oh, pelaporan seperti itu, orang tuanya malah kadang, oh itu Pak, apa namanya, semacam kayak membela anaknya, kayak gitu loh. oh, oke, 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 oke. Jadi saya Biasanya juga orang, bingung sendiri nih gimana. biasanya orang tua memang seperti itu ya, Bu ya. Yang namanya juga anak kesayangan, buah hati dan sebagainya. Ya, mungkin orang tua percaya saja sama anaknya. Dan Ibu tadi sudah melakukan dengan cara menegur siswa berulang kali sampai ibu merasa capek, apakah harus selamanya seperti itu? Kemudian ibu juga sudah memanggil orang tuanya dengan harapan orang tuanya itu lebih mempercepat dalam arti ketercapaian kondisi kelas, tapi justru sebaliknya orang tuanya malah begitu saja percaya kepada anaknya, nggih Bu, nggih, seperti itu, nggih. Oke, Betul nggih, Bu? Nah, iya. izinkan saya bertanya kembali, Bu, nggih. Kira-kira setelah tadi Ibu menyampaikan strategi seperti itu, mungkin ada strategi lain Bu untuk mencoba solusinya? Ya, ya gini Pak, kalau dalam bayangan saya sih kemarin itu kan setelah kita mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba, waktu itu saya sudah mulai untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Dan alhamdulillah pada saat itu kebetulan juga sih, si anak ini tidak berangkat hadir di kelas karena kebetulan dia sakit. Namun pada saat di kelas dengan pembelajaran diferensiasi, saya menyediakan beberapa kegiatan. Kalau waktu itu ada 3 kegiatan, alhamdulillah berjalan lancar, Pak. Jadi anak-anak tidak merasa seperti kayak diganggu karena memang kebetulan waktu itu anak nggak berangkat. Nah, saya pikir kalau misalkan memang pembelajaran diferensiasi tetap saya laksanakan seperti itu ketika anak itu datang, kayaknya ini anak bisa ikut menikmati. Jadi saya berikan pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajarnya si anak, termasuk si ulah tadi itu. Si Oke, anak oke, yang oke. punya tanda kutip unik gitu loh. Unik dan aktif itu, Pak. Dan saya merasakan pada saat melaksanakan pembelajaran diferensiasi, yang anak lain pun itu sangat menikmati dan mereka senang, Pak. Mudah-mudahan ini sih untuk besok apabila anaknya berangkat, saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi kembali, Pak. Oke. Berarti sebenarnya ada solusi lain ya yang sudah Ibu lakukan, itu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai berpihak kepada anak, kesiapan anak, dan gaya belajar anak ya, seperti itu ya. Tetapi harapan Ibu ternyata apa ya, tidak sepenuhnya tercapai karena anak yang dimaksud yang mestinya bisa mengikuti itu ternyata tidak masuk nih Bu nggih, mungkin karena sakit dan Iya. sebagainya nggih. Nah, ya eee, kira-kira ada tindakan lain nggak Bu selain pembelajaran diferensiasi yang telah Ibu lakukan? Oh, di samping itu saya sih juga walaupun saya sudah mengkomunikasikan dengan orang tua masih bersikap seperti itu, saya sih tetap akan bersikap ya, Pak ya. Saya tetap harus mengkomunikasikan dengan orang tuanya karena ini memang tanggung jawab saya di sekolah ya. Nah, tapi kalau misalkan dibebankan ke guru terus, otomatis tidak jadi itu yang namanya perkembangan anak seperti itu. Jadi saya berpikir, wah ini harus memang kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Orang tua harus saya panggil dan saya tetap akan memberikan komunikasi dengan beliau supaya beliaunya itu ada kerjasama dengan saya. Apalagi kemarin saya kan pada saat di kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan anak-anak.
menciptakan kegiatan-kegiatan, terus nanti itu juga termasuk menimbulkan yang budaya positif juga untuk kelas saya sama anak-anak. Dan saya komunikasikan juga sama orang tua tersebut tadi. Nah, saya punya harapan kalau misalkan saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, terus adanya budaya positif yang sudah saya kenalkan di sekolah. Harapan saya itu nanti orang tua itu di rumah bisa ikut menerapkan, bisa ikut mendampingi anak yang di rumah tadi. Syukur-syukur nanti kalau misalkan sudah terbiasa dari rumah, kembali ke sekolah juga bisa ikut menyesuaikan seperti itu, Pak. Berarti Semoga sebenarnya sih tetap sudah banyak sekali ya yang Ibu lakukan ya. Memanggil anak, pembelajaran diferensiasi, kemudian bersinergi dengan orang tua karena memang orang tua itu ya harus mendidik anaknya karena tidak selamanya anak-anak itu adalah tanggung jawab guru saja, gitu nggih. Nah, betul, kira-kira iya. gitu, kira-kira ide-ide yang Ibu tadi yang sudah disampaikan sangat bagus dan sebagainya, eh, sebagai katakanlah komitmen sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu mau dieksekusi kapan Bu? Eksekusinya kapan Bu? Pelaksanaannya Saya gitu. saya kepengennya secepatnya, Pak. Karena melihat dengan pembelajaran yang di kelas saya yang gaduh kan saya kan berpikirannya kan jadi ikut kacau juga. Jadi saya kepengennya mendapatkan solusi ya segera begitu. Ya kemungkinan antara 2 atau 3 hari mendatang saya akan melaksanakan rencana saya itu untuk menggandeng orang tua dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Mudah-mudahan sih nanti bisa berjalan dengan baik apa yang saya rencanakan. Doanya juga ya, Pak ya. Iya Bu, amin. Ya. Berarti secepatnya nggih Bu, dalam Iya, minggu-minggu ini sudah mulai eksekusi. Nah, berbicara masalah eksekusi, ini kan berbicara dengan kebijakan, apalagi melibatkan pihak luar yaitu orang tua. Tentu saja Ibu memerlukan bantuan, memerlukan support, memerlukan dukungan, memerlukan penguatan dari pihak lain. Nah, kira-kira dari pihak lain di sini yang dari pihak sekolah siapa saja Bu agar program atau rencana Ibu itu dapat berjalan dengan baik Bu? Monggo Bu. ya ya paling gini Pak, kalau memang saya di sekolah itu kan sebagai penanggung jawab dalam pemimpin pembelajaran itu adalah kepala sekolah nggih. Jadi saya memang harus bersinergi dengan kepala sekolah supaya beliau itu bisa ikut mendukung, mengingatkan program-program saya tentang pelaksanaan pembelajaran saya, dan nanti kalau misalkan saya sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran diferensi, beliau bisa mengingatkan. Pokoknya yang namanya saya juga karya manusia, Mbak, barangkali lupa ya Pak ya. Ya, Oke. jadi saya sudah melaksanakan rencana matang untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tapi ternyata saya lupa. Wah, nanti kelas saya jadinya kacau kembali seperti itu. Jadi itulah yang saya harapkan mungkin nanti dari kepala sekolah itu yang bisa mengingatkan saya. Terus yang selain kepala sekolah itu bisa saja dari guru pendamping ya. Jadi guru pendamping itu bisa untuk bersinergi dengan saya juga untuk bisa mengingatkan, membantu pembelajaran dalam kelas saya, Pak. Nggih, nggih, Mudah-mudahan nggih. sih dari kepala sekolah dan guru pendamping nanti bisa. Ya gini Baik Pak ya, Bu. jadi kalau misalkan Hmm. kalau saya menggandeng dengan guru pendamping, paling Nggih. tidak pada saat saya menangani anak yang aktif tadi, kan otomatis untuk teman-teman yang lain kan barangkali terlantar begitu ya, tidak Oh iya 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 iya. Heeh, teropeni betul betul. seperti itu ya. Jadi Betul. saya minta untuk direkomendasikan oleh kepala sekolah, guru pendamping untuk ikut menangani dalam pembelajaran di kelas saya. Saya akan mengambil alih untuk yang mengkondisikan anak yang aktif. Seperti itu, Nggih, Pak. nggih, nggih. Nggih, Bu. Baik, Bu, nggih. Kalau dapat saya apa namanya, resume dari percakapan perbincangan kita malam ini, Ibu mempunyai masalah anak yang sangat istimewa, yang mestinya lebih bisa katakanlah membuat kondisi kelas kondusif, ternyata malah sebaliknya. Nah, kemudian juga
udah banyak sekali yang Ibu lakukan, yaitu menegur anak, kemudian memanggil orang tua, walaupun orang tuanya tadi salah paham, tetapi Ibu selalu tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah untuk selalu memberikan pencerahan kepada orang tua. Kemudian Ibu juga telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu juga sudah berkolaborasi, bersinergi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga stakeholder yang lain, termasuk juga dibutuhkannya yang namanya guru pendamping. Nah, tanpa sadari sebenarnya Bu G, dari awal Ibu sudah merupakan masalah sendiri, tanpa Ibu sadari itu Ibu sudah menemukan solusinya sendiri Bu. Jadi luar biasa sekali Bu, bahwa apa yang kita hasilkan malam ini adalah saya hanya mengarahkan saja, saya hanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah untuk menggali apa yang ada dalam pikiran dan hati Ibu, dan Ibu sudah menemukan solusinya sendiri Bu. Selamat Bu, luar biasa Oh, Bu. Nah, iya iya seperti iya. itu luar biasa sekali, dan saya juga ucapkan Bu, selamat bekerja, selamat melaksanakan rencana-rencananya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik, dan jangan lupa ya Bu, Iya, perkembangannya saya kabari gitu. Eh, insya Siapa tahu nanti Allah. kita bisa evaluasi untuk kesempurnaan yang lebih lanjut. Saya rasa itu Bu, Iya, pertemuan malam ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kepercayaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Begitu aja Ibu nggih. Selamat amin malam. amin Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit sudah ikut menguatkan saya. Insya Allah akan saya kabari Pak. Bergerak Oke, berbagi terima untuk kasih Bu. negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, gimana kabarnya Pak Sigit? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Sumarsi, saya kabarnya baik, tidak kurang suatu apa, insya Allah masih diberi kesehatan lah seperti itu. Tapi begini Bu, apa ya, eh, antara bahagia, mungkin secara pribadi saya bahagia Bu, tetapi kalau saya berpikir tentang anak-anak saya itu yang di sekolah, saya ada kekhawatiran Bu, kekhawatiran kondisi yang terjadi di sekolah saya Bu, akhir-akhir ini Bu. Karena Oh, mm-mm. lingkungan sekolah yang harusnya menjadi lingkungan wiyata mandala, belajar itu sekarang sudah mulai terkontaminasi Bu, sudah mulai tercemar dengan adanya tindakan-tindakan yang menurut saya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, ya berupa tindakan bullying Bu, yang dilakukan Oh oleh begitu. siswa ke siswa yang lain itu Bu. Nah ini bagaimana Ibu ya? Kayak galau juga loh Bu. Oh begitu. Berarti Bapak selama ini sedang memendam kayak perasaan kekhawatiran nih ya Pak? Iya. Ya begitulah Ternyata Bu. iya ya. Sih mudah-mudahan sih Bapak selalu sehat ya Pak. Untuk kekhawatiran-kekhawatiran Bapak yang alami saat-saat ini, ternyata itu memang apa namanya tanggung jawab dari sekolah juga ya Pak ya. Ini dari Pak Sigit juga menjadi beban pikiran ya tentang masalah-masalah yang semakin bertambah di sekolahan. Nah, itu tadi Nun Betul Sewu Bu. Bapak menguraikan tentang adanya praktek tadi apa Pak? Apa namanya? Bullying, Praktek bullying. bullying. Oh iya iya. Iya Bu. Berarti Bapak di sekolah sekarang lagi mulai muncul adanya praktek bullying di antara siswa-siswa Bapak. Nah, Iya. kalau boleh tahu Pak Nun Sewu, kalau boleh tahu apa yang menjadi penyebab konflik ini Pak? Kok bisa muncul adanya praktek-praktek bullying di sekolahnya Pak Sigit? Beberapa penyebabnya banyak sekali Bu itu ya. Ada di antaranya ada perbedaan Bu, sosial budaya mereka karena mereka kan berasal dari berbagai macam tempat, kemudian secara apa? Mereka juga apa namanya? Membawa budaya atau perbedaan sosial. Nah, itu juga dapat memicu Bu terjadinya bullying. Itu akan Mm-mm, menimbulkan prasangka dan ketidakpengertian di antara mereka. Kemudian ada mm-mm, persaingan dan kesenjangan sosial, seperti itu Bu, baik secara akademis, secara keterampilan, atau popularitas, yang mereka yang merasa menjadi aktivis kayak artis, seperti itu Bu ya.
itu Wah, juga memicu perilaku bullying. Kemudian ada masalah kesejahteraan emosional, Bu. Banyak sekali mungkin anak yang terlalu banyak beban dari pelajaran masing-masing, tugas yang menumpuk, waktu yang harus berkejaran dengan waktu. Jadi mereka mungkin dalam kondisi yang kurang baik, Bu, mungkin stres atau dengan depresi, oh, dan itu merupakan kecemasan dan mengekspresikan ketidakpuasan dengan melakukan tindakan bullying. Kemudian anak sekarang itu sangat rendah sekali, Bu, dalam tingkat kemandirian. Kemudian juga tingkat pengawasan. Nah, ini harus kami akui, Bu, dari pihak sekolah itu kurang sekali pengawasannya karena memang ya saya harus mengakui salah, Bu, tapi ya susah juga, Bu, mm, karena memang sumber daya kita terbatas dan sebagainya. Kemudian ada ketidaksetaraan dalam kekuatan, kesetaraan dan seperti itu. Kemudian pengaruh media dan teknologi itu, Bu, gadget mm, yang luar biasa, kemudian ketidaksetaraan hak-hak sosial. Nah, mm, ini juga kesalahan dari kami, Bu, kurangnya pendidikan anti bullying. Walaupun sekolah kami sudah punya Satgas anti bullying, sudah di SK-kan mm. seperti itu, tapi actionnya belum kelihatan gitu, Bu. Dan tidak ada mekanisme pelaporan yang efektif, Bu, yang baru dilakukan itu seperti itu. Ya, seperti itulah, Bu, kondisinya. Oh, berarti ini apa? Sebenarnya banyak ya yang menjadi penyebab dari munculnya praktek bullying ini ya. Betul, Bu. Ternyata dari sekolah Bapak itu sebenarnya sudah banyak apa namanya? Sebenarnya sudah ada pembentukan tim Satgas untuk bullying juga. Tapi ternyata belum ada actionnya ya, Pak ya. Ya, belum efektif lah gitu. Iya, iya. Berarti ini dari pihak sekolah perlu untuk meningkatkan kembali tim Satgas juga supaya mereka berdaya guna untuk mencegah timbulnya praktek-praktek bullying ini, nggih. Pak Sigit, nuwun Iya, Bu. sewu. Bagaimana pola perilaku memicu tindakan dari bullying ini, Pak? Eh, Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, itu ada Mm-mm, beberapa hal, Bu. Mungkin pertama adalah perasaan superioritas. Superioritas tadi itu yang berhubungan dengan tadi, perbedaan sosial budaya. Siswa itu iya. merasa punya rasa superioritas atau merasa lebih baik dari siswa yang lain. Jadi cenderung mereka kadang-kadang merendahkan, apa namanya, menghina lah seperti itu, mencaci maki dan sebagainya. Juga mereka seperti menduga siswa yang lain yang tidak punya apa-apa. Kemudian kurangnya empati, Bu. Eh, Kurangnya kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain, siswa lain, teman Mm-mm, lain, dan itu menyebabkan tidak pedulian terhadap dampak emosional, dan ini tindakan bullying yang dapat terjadi. Kemudian ketidakpuasan diri. Ini merupakan rasa percaya diri, mungkin mencoba mengatasi ketidaknyaman mereka dengan merendahkan orang lain. Jadi sebagai pelampiasan lah seperti itu. Ada iya, juga iya. yang siswa melakukan tindakan itu karena mencari perhatian, Bu, baik perhatian mungkin dari gurunya, dari temannya, atau mungkin dari orang tuanya, seperti itu. Ada Iya, ketidaksetaraan bisa jadi. kekuasaan, gitu ya. Aspek tertentu Mm-mm, mungkin mencari kuasa dan merendahkan siswa lain, seperti tadi saya sudah katakan. Kemudian imitasi dari lingkungan asal. Siswa kebiasaan dari rumah, dibawa ke sekolah, dari lingkungan, dibawa ke sekolah yang kira-kira bisa memacu, dan kurangnya keterampilan sosial, Bu. Artinya SMK itu kan mestinya berorientasi pada produk, proyek, dan sebagainya. Itu, betul. nah kami juga diakui, Bu, bahwa proyek-proyek itu masih hal baru bagi kita, juga belum maksimal. Saya rasa seperti itu, Bu. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Berarti saya mulai bisa memahami ya, ini sebenarnya tindakan atau perilaku-perilaku yang memicu adanya praktik bullying seperti itu ya. Jadi memang mau tidak mau ya, yang namanya kurangnya empati juga itu sangat mempengaruhi. Terus dari apa namanya, ketidakpuasan diri di anak di rumah, kadang yang termasuk dari korban dari broken home juga itu termasuk salah satu pemicu juga ya Pak ya. Jadi Ya, betul, mudah-mudahan Bu. nanti itu mudah-mudahan nanti untuk di sekolahnya Bapak dari Bapak sendiri ataupun dari pihak sekolah nanti ada solusi. Nah, ini bagaimana Pak untuk langkah dari Pak Sigit sendiri untuk mengambil semacam tindakan yang akan diambil sama Pak Sigit untuk menangani masalah seperti ini, Pak? Ya, yang sudah saya lakukan belum terlalu banyak, Bu, tapi saya sudah melakukan pertemuan dengan siswa Mm-mm, yang melakukan tindakan, kemudian siswa yang menjadi korban, dan siswa yang lain untuk membahas dampak tindakan ini. Kami juga sudah memiliki kotak saran itu, seperti itu. Kemudian juga mm-mm. sudah membuat mekanisme gitu. Tetapi mekanismenya belum
berjalan dengan baik Bu, atau artinya belum berjalan dengan efektif, itu seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Berarti sebenarnya sudah ada langkah ya, Pak ya, supaya untuk menangani hal-hal seperti itu itu nyatanya sudah bisa untuk membuat kotak saran. Tapi ternyata ya kotak saran itu memang karena pasif ya, jadi tidak bisa untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Dan ini barangkali dari Pak Sigit ada ide konkret yang seperti apa kembali untuk pembetulan mekanisme pelaporan ini, Pak? Ya, saya mencoba untuk mencari akar permasalahannya Bu. Mungkin awalnya adalah dari rumah mereka masing-masing. Untuk itu saya pikir melibatkan orang tua siswa lebih aktif bisa menjadi solusi. Mereka mungkin bisa membantu lebih baik dalam mendeteksi tindakan bullying di rumah. Jangan sampai tindakan itu dibawa ke sekolah. Ada beberapa langkah juga Bu yang dapat dilakukan di sekolah itu khususnya Bapak. Harus ada kesadaran dan pendidikan. Sekolah harus menciptakan program-program yang bermuara terhadap kesadaran dan edukasi anti bullying. Nah, itu secara berkala, secara berkesinambungan yang melibatkan baik siswa, guru, staf sekolah, lingkungan, komunitas dan sebagainya. Kemudian Oke. kebijakan sekolah juga harus mencerminkan anti bullying gitu. Ada penetapan dan komunikasi yang jelas, tegas terkait dengan bullying. Dan ini juga melibatkan semua warga sekolah, kemudian pendekatan keterampilan sosial. Artinya mereka diberikan keterampilan yang mereka berpikir untuk berpikir positif, membuat Mm-mm. produk-produk yang dapat mengembangkan sifat-sifat empati, komunikasi yang baik, resolusi konflik tanpa kekerasan, juga membentuk kelompok dukungan. Nah, ini yang menurut saya lumayan Mm-mm. susah karena melibatkan pihak lain seperti konselor, dan itu tentu saja memerlukan biaya tersendiri. Kemudian pengawasan, Bu. Nah, ini pengawasan itu sudah dilakukan tetapi belum bisa maksimal karena tenaga kita yang terbatas. Juga CCTV kita juga belum sampai ke ke setiap tempat-tempat yang Sudut. di Mm-mm. di perkiraan rawan seperti koridor, kantin, area Oh katakanlah iya. bermain dan sebagainya. Nah, juga mencoba Mm-mm. penguatan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian juga diperlukan pelatihan guru dan staf, Bu. Nah, karena tidak jarang guru pun tidak ngerti apa itu bullying, bagaimana terjadi, bagaimana mengatasinya, bagaimana mencegahnya. Nah, itu dibutuhkan sekali pelatihan untuk guru dan staf seperti itu, agar menjadi peran Mm-mm. model positif untuk membangun hubungan yang baik. Kemudian pelaporan aman. Nah, sistem pelaporan aman itu bisa dilakukan dengan menjaga kerahasiaan sang pelapor dan sebagainya agar mereka tidak takut untuk mendapatkan pembalasan atau intimidasi. Nah, intervensi segera, walaupun sekolah kami sudah mempunyai satgas, tetap sudah di SK-kan, tetapi belum kelihatan program kerjanya dan actionnya. Nah, ini yang saya sayangkan sekali. Harus ada kolaborasi dengan orang tua, sesama orang tua juga harus melakukan kolaborasi, bukan hanya orang tua dengan sekolah saja, tapi orang tua dan orang tua juga harus melakukan kolaborasi. Juga harus ada sanksi yang tegas dan jelas agar terjadi efek jera yang bagi pelaku bullying. Dan yang terakhir, mungkin harus ada evaluasi dan pembaruan, harus ada step by step, harus ada semacam kira-kira grass perkembangannya bagaimana, apakah semakin baik atau semakin Mm-mm. parah dan sebagainya, sudah dievaluasi dan diadakan penyempurnaan paripurna. Saya rasa itu Bu. Oh iya. Wah, ternyata ya juga Pak Sigit sebenarnya mempunyai ide itu cukup banyak ya. Itu sebenarnya Iya kalau Bu, iya misalkan Bu. memang terlaksana semuanya itu sebenarnya bisa loh untuk apa namanya meminimalisir terjadinya praktek-praktek bullying itu nggih. Nah, selama ini ide konkretnya Bapak ini dalam waktu dekat kan tadi Bapak mengatakan bahwa akan menggandeng juga untuk peran dari orang tua itu sendiri nggih. Terus Betul melihat Bu, peran betul. orang tua itu untuk menanggapi situasi bullying ini seperti apa, Pak? Menurut Saat saya ini. orang tua itu adalah kunci Bu, kunci untuk pencegahan. Mereka bisa lebih produktif dalam mendeteksi perubahan perilaku anak-anak mereka sendiri. Peran orang tua juga sangat penting dalam menanggapi dan mencegah situasi bullying di sekolah. Itu diawali dari mencegah situasi bullying di rumah. Ada beberapa orang tua yang dapat peran aktif Bu. Peran orang tua bisa seperti mereka harus membuka komunikasi terbuka dengan anak. Mereka harus terbuka, mereka harus dekat, harus ada semacam kayak kalau bahasa yang sekarang kita kenal ada yang namanya apa namanya love language gitu seperti quality time dan sebagainya. Harus Wow, setiap iya. mereka bertemu dengan anak-anak mereka itu harus berkualitas seperti itu.
Kemudian ada pentingnya mendengar. Nah, ini orang tua harus memperhatikan betul, harus bertanya, mengajukan pertanyaan, harus mengetahui apa yang terjadi pada anaknya di sekolah, ditanyakan di sekolah hari ini apa yang dilakukan, apa tugasnya seperti apa, hasilnya seperti apa, seperti itu, Mm-mm. Bu. Kemudian orang tua juga harus merupakan sosok yang dapat membimbing dan mengelola konflik. Karena anak-anak sekarang itu walaupun secara fisik mungkin sudah besar, tapi pola pikirnya masih labil seperti itu. Betul, Kemudian iya mereka juga Pak. harus menjadi semacam keteladanan, model positif buat anak-anak mereka agar anak itu dapat mencontoh hal-hal yang baik. Kemudian orang tua juga mengundang kolaborasi dengan sekolah. Orang tua secara katakanlah berkala hadir di sekolah, mengomunikasikan perkembangan anaknya di rumah dan sebagainya. Orang tua Mm-mm. juga mengajarkan empati dan toleransi kepada anaknya. Orang tua juga harus memperhatikan perubahan perilaku anak-anaknya, melibatkan anak dalam solusi, anak juga harus dilibatkan, dan orang tua harus memberikan dukungan moral kepada anak apabila terjadi sesuatu. Jadi mereka apa dalam penggunaan katakanlah kalau terjadi sesuatu melaporkan, kalau ada keberanian untuk melaporkan kepada pihak sekolah. Seperti itu juga memantau penggunaan teknologi seperti gadget, kemudian sesama orang tua harus mengadakan kolaborasi juga dan semuanya harus dilibatkan dalam program pencegahan baik orang tua, anak, siswa, guru, staf, kepala sekolah, komunitas, masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, melalui peran aktif orang tua dapat diciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dan mencegah terjadinya bullying di sekolah. Dukungan dan komunikasi yang kuat antara orang tua, anak, sekolah itu insya Allah dapat membentuk fondasi yang kokoh dalam pencegahan bullying. Saya rasa itu Bu, itu mimpi saya itu seperti itu Bu. Wah, itu mimpinya Pak Sigit itu sangat luar biasa ya. Itu sebenarnya banyak banget loh ya Pak ya. Jadi itu tadi sudah memang ada banyak peran-peran dari orang tua itu sendiri untuk ikut apa namanya mencegah terjadinya praktek-praktek bullying tadi ya. Pak Sigit bisa tadi apa namanya untuk melakukan komunikasi terbuka dengan anak misalkan ya tadi ada pentingnya untuk mendengar, membimbing dan mengelola konflik, adanya peran model positif yang dari orang tua sendiri itu ya sampai banyak sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sigit ini nggih. Ngomong-ngomong Pak Sigit untuk menciptakan suasana di mana siswa merasa aman itu supaya apa namanya anak merasa pada saat dia melaporkan seperti apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, dikala anak menyampaikan pelaporan ke pihak sekolah supaya tidak muncul kekhawatiran, tidak muncul dengan adanya ketakutan itu bagaimana Pak Ya, sekolah harus untuk menciptakan menjaminkan anak? Mm-mm. mekanisme yang aman. Caranya bahwa sekolah harus memberikan jaminan, kalau perlu secara tertulis gitu Bung ya, bahwa setiap anak yang melaporkan atau orang tua yang melaporkan itu harus dijamin kerahasiaannya. Jadi yang tahu cuma pihak sekolah dengan yang bersangkutan. Jadi eh, mereka tidak akan merasa khawatir, tidak akan bocor bahwa saya telah melaporkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka tidak akan takut ada semacam intimidasi, pembalasan, bahkan mungkin Mm-mm. tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal seperti itu, Bu. Iya, jadi merasa tidak diancam kembali ya setelah melakukan Oke, betul. pelaporan, takutnya malah si anak itu malah merasa diancam oleh pihak yang di luar itu ya. Iya, iya, Gitu, iya. Bu. Berarti memang harus ada secara tertulis itu memang harus ada memang, nggih. Nah, Pak Sigit nun sewu untuk pertemuan khusus dengan orang tua tadi untuk mendiskusikan dampak dan solusi terhadap tindakan bullying. Ini kalau menurut Pak Sigit itu sendiri bagaimana, Pak? Ya itu harus dilakukan, Bu. Harus dilakukan karena tadi saya katakan orang tua itu kunci, kunci dari Iya, masalah pencegahan bullying. Itu harus seperti itu. iya. Jadi kita harus memberikan semacam ruang kepada orang tua untuk katakanlah mengemukakan pendapatnya seluas-luasnya tentang apa kampanye anti bullying ini, tentang juga tentang apa maunya anaknya itu di sekolah itu maunya diapain dan sebagainya itu harus jelas, Bu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kemudian, Alhamdulillah. oke. Pak Sigit, untuk bisa melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan situasi di sekolah ya. Selain itu kita perlu membuat mekanisme juga untuk evaluasi supaya memungkinkan kita menyesuaikan strateginya itu ya. Jika Betul, Bu. dibutuhkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, nggih. Alhamdulillah Pak Sigit, ternyata dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang sedang dikhawatirkan oleh Pak Sigit tadi,
mulai dari munculnya adanya praktek bullying di sekolah Bapak, boleh saya simpulkan bahwa Pak Sigit sekarang sudah mulai ada tindak lanjut ya, yang tadi sudah sebenarnya diuraikan banyak. Bapak sudah menempuh langkah-langkah diantaranya akan meminimalisir praktek bullying dengan cara mempertemukan siswa ya tadi. Pertemuan siswa untuk membahas dampak dari tindakan bullying ya. Jadi di antara siswa itu diberikan pemahaman. Jadi kalau misalkan praktek bullying itu sebenarnya membawa, terutama pasti akan membawa dampak negatif, okay? Dan yang kedua, Pak Sigit tadi juga akan melibatkan orang tua supaya lebih aktif dalam membantu mendeteksi tindakan bullying itu sendiri. Nah, sementara Pak Sigit itu juga mempunyai rencana untuk menangani dari tindakan bullying itu sendiri, yaitu akan mengadakan pertemuan khusus dengan orang tua untuk mendiskusikan tindakan-tindakan bullying, dan yang kedua akan merancang sanksi yang tegas untuk perilaku bullying supaya mendapatkan efek yang jerah. Sebenarnya tindakan-tindakan antisipasi itu sudah ditemukan juga dari Pak Sigit sendiri. Jadi sebenarnya Pak Sigit itu sudah mempunyai solusi dalam diri Pak Sigit, kayak gitu, nggih. Jadi untuk itu dari percakapan seperti ini, saya berharap nanti Pak Sigit itu bisa untuk menerapkan, nggih. Kira-kira Pak Sigit ada pihak luar yang dari pihak sekolah yang bisa digandeng untuk menangani praktek bullying ini? Tentu saja Bu, kalau saya single victor ya nggak mampu kan seperti itu Bu. Kita hanya sebagai kan guru biasa kan, dalam arti bukan pemegang kekuasaan untuk menentukan keputusan seperti itu. Tentu saja saya yang pertama ya harus minta izin dulu kepada kepala sekolah, sekaligus minta dukungan, minta penguatan, kemudian juga minta bantuan, support sepenuhnya dari rekan sejawat, guru-guru gitu, mungkin juga dari rekan dari tenaga GTK dan tenaga pendidikan yang lain, seperti itu, dan semua warga sekolah. Mungkin juga termasuk komite juga, komunitas yang ada juga harus diberdayakan. Kita juga harus berkolaborasi dengan lingkungan masyarakat sekitar, karena tanpa itu tidak mungkin apa yang saya angan-angan itu akan tercapai seperti itu. Jadi harus ada sinergi untuk semua pihak seperti itu, Bu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan sama Pak Sigit nantinya akan mendapatkan kelancaran bersama dengan pihak dari kepala sekolah, dari semua warga yang ada di sekolah Bapak ya Pak. Ya, ini mudah-mudahan akan segera dilaksanakan. Dan insya Allah kalau misalkan nanti Bapak Sigit sudah melaksanakan, jangan lupa ya Pak, saya juga akan dikabarin nggih. Dikabarin nggih tentang perkembangan. Iya. Siap untuk menunggu eksekusinya Pak Sigit. Iya. Ya. Saya kira itu dulu untuk perbincangan di malam hari ini Pak Sigit antara kita nggih. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi permasalahan-permasalahan kita bisa untuk menanganinya secara bersama-sama nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu untuk berbincang, untuk mengatasi kegalauan saya selama ini, dan alhamdulillah hari ini malam ini saya telah dicerahkan dan ternyata saya sudah menemukan solusinya. Mohon doanya Bu, mohon supportnya. Terima kasih Bu. Selamat malam. Insya Allah kita saling mendoakan.